Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kiat dan strategi membangun usaha jasa sukses di Kepulauan K menjadi tema kami pada edisi malam hari ini, Dialog Energi Sukses Bisnis atau Dialog XBIS. Tentu bersama dengan co-host kami, Coach Margetti Herwin yang juga sudah berada di Studio Pro 3 malam hari ini. Coach Getty, selamat malam. Apa kabar Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi. Selamat malam. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita jauh nih Coach. Ya? Yes. Mainnya ini jauh. kita undang ya, Ya. pengusaha juga ya yang ada di Indonesia bagian timur, Bang Rudi, dan sektornya jasa. Sektornya jasa. Ya. Dan ini menarik. Nanti banyak hal yang bisa kita dalami atau bahkan banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk kita semua yang ingin mencoba atau menjalani dalam bidang usaha yang sama. Yes. Langsung saja Coach ya. Saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Beliau adalah Andi Abdul Rahman Aziz, pemilik usaha jasa di Kepulauan K di Kabupaten Maluku Tenggara. Biasa disapanya Bung Ara ini kabarnya Coach ya. Yes. Bung Ara, selamat malam. Apa kabar Bung? Selamat malam, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik ya Bung ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Bapak sehat, Pak Getty mudah-mudahan juga sehat. Amin. Kabar luar biasa Bung Ara. Ya, ini kalau ngomong sama pengusaha itu beda auranya nih. Yes. Aduh. Ya. Dan ini menarik karena sektornya jasa, sukses, dan ini jauh di Indonesia Timur di K. Iya. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita kupas dan tentu Coach Getty nanti juga memberikan apa itu namanya seperti hal-hal teknisnya bagaimana, formulasinya bagaimana. Tapi pertama saya ingin ke Bung Ara dulu ya. Ini saya sapa Bung Ara nggak apa-apa ini ya? Yes, Bung Ara. Nggak apa-apa. Oke. Ara itu sebenarnya singkatan dari Abdul Rahman Aziz. Iya, Abdul Rahman Aziz. Oke, ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa sektornya adalah jasa di Kepulauan K. Mungkin bisa ditegaskan lagi jenis usaha jasa apa ini yang dikembangkan di Kepulauan K ini, Bung Ara? Baik, terima kasih. Kita melihat usaha-usaha yang ada di Kepulauan K yang saya geluti saat ini. Itu pertama ada hotel, kita ada hotel yang biasa bintang 1, kita ada sekitar 28 kamar. Terus juga ada ruang meeting juga, ya standar hotel bintang 1 lah. Dan juga saya juga ada ojek online di situ. Dan juga ada kita main logistik juga dan perdagangan. Oke. Iya. Dan apa atau kenapa memilih sektor jasa tersebut di wilayah Kepulauan K ini? Yang mungkin tidak banyak mungkin orang terpikir atau bahkan menggeluti bidang itu. Betul, memang untuk sektor jasa sendiri yang seperti kita tahu ya memang sektor jasa ini pasti dibutuhkan oleh semua kalangan dimanapun, baik di kota besar maupun di kota kecil. Nah, tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah remote area juga itu sangat diperlukan juga untuk sektor-sektor jasa. Umpamanya saya ambil contoh ojek online yang menurut saya itu memang sangat diperlukan di daerah-daerah kecil untuk untuk mobilitas, terus belanja barang, belanja makan dan lain-lain. Itu salah satu contoh. Dan juga untuk sektor pelayanan sendiri yang saya rasa memang semua orang perlu dilayani, semua orang perlu disapa, disinggungi, dan juga semua sektor-sektor jasa lainnya seperti ekonomi kreatif, terus juga perdagangan itu butuh bukan cuma kita jual produk saja, tapi kita juga butuh menawarkan jasa. Dengan begitu saya rasa untuk di daerah kecil atau di daerah-daerah pariwisata khususnya di Maluku Tenggara itu sangat diperlukan. Jadi core-nya itu jasa ya yang memang digeluti, yang ditekankan di situ ya. Sejak kapan dan apa saja nih tantangan mungkin yang bisa diceritakan, terutama di Kepulauan K dari awal berdiri digelutinya sampai konsisten hingga saat ini, Bung Ara? Ya, untuk hotel sendiri tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah, tapi memang waktu itu sempat ya semua bidang jasa itu dihantam habis-habisan pada saat COVID. 2020-2021 itu betul-betul kita nggak bisa making money sama sekali karena pelabuhan tutup, bandara tutup. Jadi ya kita benar-benar harus benar-benar bisa survive gitu. Dan juga karena dengan ada traumatik itu,
Jadi mau tidak mau saya memang harus cari sektor lain di bidang jasa. Ya, alhamdulillah sekarang yang saya geluti adalah ojek online. Ya, ya, Kita ya. masuk ke tech dan akhirnya kita kerjasama dan akhirnya buka aplikasi di sana Mhm. dan akhirnya alhamdulillah berjalan sudah hampir 3 tahun. September Wow. depan ini kita udah 3 September tahun. depan 3 tahun. Ya, dan Oke. juga ada usaha logistik yang di mana kita tahu untuk pengiriman barang dari Jakarta ke Maluku Tenggara di Kota Tual itu kan memang mahal ya Pak ya. Iya, iya. Jadi umpamanya 1 kilo untuk kita pesawat aja itu bisa 110 kilo Wow. per 110.000 per 10.000 kilo. per kilonya. Iya. Jadi memang kita buka jasa just tip, kita mengumpulkan barang orang Mhm. per harinya. Jadi semakin kecil kan kalau seandainya kita kirim barang di bawah 1 kilo kan sayang, ya kan? Iya. Jadi Iya. kita kumpul barang-barang orang yang tidak terlalu berat. Jadi nanti kita kirim ke Maluku Tenggara, tapi Iya. dengan harga yang murah. Oke, baik. Ya. Giliran saya ke coach kita nih. Ini Yes. di sini aja saya udah bisa ngebayangin, coach. Ya. Artinya gini, kita Indonesia itu banyak negara wilayah kepulauan. Pulauan. Dan mau tidak mau dikatakan penuh keterbatasan Yes. di situ. Tetapi Yes. apa yang disampaikan di awal oleh Bung Ara tadi, wow, jasa, Iya. kemudian ojek online, just tip. Nah, Iya. kalau menurut Anda nih coach, bagaimana sih melihat potensi bisnis di sektor jasa ini terutama di daerah-daerah yang seperti Kepulauan K, kan banyak di Indonesia ini. Iya, Gimana? jadi selama ini siaran XBIS saya mengundang yang membuat produk gitu ya Bang Rudi ya. Ya. UKM membuat produk. Tapi teman-teman pendengar ya XBIS bahwa UKM itu juga ada sektor jasa. Jadi dia tidak harus jadi perusahaan Ya, yang besar untuk ya. menjalankan bisnis jasa, tapi peluang selalu ada. Artinya di K kecil itu penduduknya tidak lebih dari 34.000 gitu ya. Dan ada K besar. K besar itu lebih sedikit lagi, itu tidak sampai 20.000 penduduknya. Jadi kalau kita melihat ya jumlah penduduk yang terbatas, tentu bisnis skala besar akan enggan masuk. Tapi bukan berarti sektor jasa tidak ada yang bisa ambil peluangnya gitu. Oke, ya, Ya, kalau kita lihat dari Jakarta kita terbang ke Kepulauan K, kita ke Ambon dulu 3,5 jam dan antara 1 sampai 1,5 jam baru bisa ke Langgur. Itu adalah kota kabupaten, ibu kota kabupatennya Maluku Tenggara, namanya Langgur. Dan dia bersebelahan dengan kota madya yang namanya Tual gitu ya. Oh, di sana. Iya. Jadi kota ini saya sudah 6 kali ke sana. Saya sudah bolak-balik ke sana. Saya ketemu dengan para pebisnis di K gitu ya. Banyak anak mudanya, peluangnya masih besar gitu ya. Dan dia kabupaten baru. Dan ini adalah sebuah peluang ya jika teman-teman di K melihat bahwa bisnis itu bisa dibangun tapi nggak usah muluk-muluk lah. Bisnis sekitar aja dulu. Misalnya bikin kuliner, ya kuliner untuk masyarakat sekitar sana aja dulu gitu ya. Kalaupun di sana hotel tetap dibutuhin karena banyak perjalanan dinas dari pemerintahan ya. Bahkan juga sekarang sudah mulai ada pariwisata. Bahkan di sana tuh pariwisatanya yang banyak orang-orang dari luar negeri, dari Belanda, dari Eropa gitu ya. Yang ke sana, Australia ada sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia ini yang perlu kita galakkan lagi karena ini indah banget. Dan sektor jasa, bisnis jasa ini harus selalu mensupport untuk orang datang ke sana, dia bisa keliling-keliling, kan gitu ya. Karena di sana juga mobil juga ya terbatas ya karena masyarakatnya banyak motor gitu ya. Dan Bung Ara ini sangat kreatif untuk menciptakan sektor support jasa yang namanya ojek online kan gitu kan. Terus muncul lagi logistik untuk just tip tadi gitu ya di perdagangannya. Jadi ini yang harus kita lihat bahwa kepulauan pun jangan melulu menunggu bisnis yang datang dari luar pulau itu. Justru kalau menjalankan itu bukan satu hal yang susah, tetapi butuh kreativitas, butuh kerjasama, butuh bangun support dari bantuan pemerintah daerah sehingga kita pengusaha di daerah pun bisa tumbuh dan juga akan meningkatkan perekonomian rakyat. Iya. Faktor apa berarti coach yang bisa dikatakan menentukan konsistensi atau keberhasilan sektor jasa di wilayah seperti kepulauan ini? Ya, jadi kalau sektor jasa ya pelayanan ya. Pelayanan kalau ngantar barang ya barangnya sampai
di tempat pemesan sesuai dengan pesanannya dia. Kalau misalnya jasa ojek pelayanan yang aman gitu ya, dan juga kalau hotel itu nyaman ya. Ini yang menjadi hal penting, bahwa yang namanya support terhadap jasa ya harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna jasa tersebut, Bang Rudi. Seperti itu. Baik. Saya balik lagi ke Bung Ara ini, dan tapi silakan pendengar, kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Dari apa yang Anda sampaikan tadi Bung Ara dan juga pemaparan dari Coach Getty, saya jadi bertanya nih, strateginya gimana ini ya untuk bisa mengembangkan dari satu usaha ke usaha lainnya? Itu pencetusnya, atau bagaimana melihat momentum yang tepat, oh ya, bahwa sektor jasa ini akan sangat berpeluang di sana. Bagaimana nih Bung? Bung Ara belum di Oh ya, masih di mute ya? Oke. Sorry. Ya, kalau saya ambil contoh kecilnya mungkin dari ojek online aja kali ya Pak ya. Jadi ojek online ini benar-benar kita start. Saya berangkat dari keresahan, Pak. Berangkat dari keresahan, nggak ada apa-apa. Saya mau belanja makan, lagi mager keluar, yang biasanya saya lagi di Jakarta bisa pesan Gojek, pesan Grab, tapi di sana belum ada. Ada pun itu juga harus ngantri gitu. Karena ada ojek-ojek WhatsApp juga, tapi kan memang harus ngantri. Nah, kenapa saya lihat peluang ini nggak saya maksimalkan begitu. Jadi dari situlah berangkat dari keresahan, berkomunikasi dengan salah satu senior, dan akhirnya dia merekomendasikan, dan akhirnya kita kerjasama, kita buka di sana. Dan strategi-strategi lainnya yang pastinya momentum itu kita ciptakan sendiri. Kenapa? Karena saya lihat, karena memang orang belum terbiasa dengan ojek online. Memang sudah ada sebelumnya, tapi memang berhenti beroperasi, dan akhirnya kita muncul, mungkin ada rasa trauma atau takutnya tidak berjalan dengan baik lagi. Tetapi kita buktikan bahwa ojek online yang kita punya ini beda. Dengan gimana pun caranya bisa melayani pesanan dengan baik, cepat, dan juga aman. Mungkin itu 3 core yang betul-betul kita betul-betul kita jalani lah. Dan setelah itu kita jalani dengan baik, memupuk kepercayaan, dan akhirnya sudah mulai banyak pendownload. Alhamdulillah sekarang pendownload sudah sekitar hampir 20.000. Terus juga kuliner yang sudah bergabung di kita sudah hampir 500-an. Dan driver yang ada di kita, mobil dan motor itu sekitar 250-an. Luar biasa. Keren. Coach, Bung Ara, kita ke pendengar dulu ya. Ada 2 ini, ada Bu Ria di Tebet dan Ibu Dinda di Bogor. Saya sapa dulu Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat malam. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Bung Rudi. Selamat malam Bu Ria, ada Coach Getty, ada Bung Ara. Malam, Bu. Selamat malam Coach Margeti yang ganteng. Ganteng juga ini. Luar biasa nih Bu Ria. Yang ganteng-ganteng, dan juga Bung Ara ya kan? Ada Bung Ara ya? Iya, Bung Ara. Selamat malam Bung Ara. Aduh, senang kali jauh-jauh kita bisa nambah ilmu nih ya. Bung Ara. Ya, sehat semua ya. Sehat Bu. Coach juga ya. Terima kasih Bu. Lagi ya. Saya mau tanya sama Bung Ara ya. Ara ini kan di Kepulauan K ya. K itu kan ada sektor jaksa ya. Potensial ya untuk dikembangkan, meliputi jasa transportasi, akomodasi, dan pariwisata ya kan. Selain itu jasa perbengkelan, servis elektronik, apalagi ya, dan baru makan, jasa bisa menjadi pilihan. Penting untuk dicatat bahwa Kepulauan K memiliki potensi wisata bahan yang besar, sehingga jasa terkait pariwisata seperti pemandu wisata, apalagi ya, penyewaan peralatan, selam ya, atau penginapan lah, bernuansa alam bisa sangat diminati ya. Saya mau tanya ini Bung Ara, bagaimana dengan jasa-jasa pariwisata itu seperti pemandu wisata, penyewaan peralatan wisatanya, paket wisatanya, kalau pariwisata masih mahal nggak harga-harganya gitu. Terus itu kan seperti tahu ya, namanya jasa itu tempat pariwisata. Dan satu lagi, bagaimana dengan jasa perbengkelan dan servis?
Oh, ya. iya. Itu aja dengan Erick Thohir. Terima kasih banyak. sudah Terima kasih Bu merespon Ria. tanggapannya, Terima kasih Bu Ria. Bung, Ya. buat Ya. coach Wargeti yang ganteng, Ya. Bang Rudi juga tetap semangat. Salam Semangat, Bu. kemerdekaan, merdeka. Merdeka. Bu Ria. Baik, berikutnya ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam Sampurasun. Sampurasun. Merasa rampes, Ibu. Ada bang. Bung Rudi kumaha damang. Damang Bu. Alhamdulillah, kita semua Damang, baik-baik Bu. di sini. Geti. Baik. Hello Kos Geti. Yes. Yes. Nyambungnya kemana Kos Geti ini? Coba apa namanya? Coba-coba menyimak. Bukan coba sih ya. Kalau Selasa malam tuh harus on time ya. On time monitor acara ini ya, Bung Rudi ya. Terima kasih, oke. Bu. Bung Ara di mana? Di Bung Ara selamat malam. Di Iya. Kepulauan K, Maluku Tenggara. Oh, Maluku Tenggara. Oke. silakan. Selamat malam Bung Ara. Suara Bung Ara nggak terdengar Bung Rudi. Oke. Ya. Ya, tadi Ya, mungkin lagi di mute, sudah. sekarang sudah Alhamdulillah. normal. Oke. Ya. Ya, Bung Ara. Sebelum memulai bisnis itu pastikan ada niat ya, niat perfect pastinya ya, niat itu besar dengan perfect. Ya. Selain skill, kemauan atau niat begitu ya. Basic apalagi yang Bung Ara bawa dalam berbisnis jasa? Karena bukan hal yang murah, apalagi finansialnya luar biasa ya kan Bung Rudi dan Coach Katy ya. Bisnis jasa itu modal finansialnya bukan main-main kan gitu ya. Ya. Nah, jadi selain skill itu basic apa lagi? Itu yang jadi pertanyaan Bung Ara. Oke. Sukses dengan usaha jasanya. Semoga makin banyak peminat Amin. dan makin berkembang. Amin. Pertanyaan untuk Coach Katy. Kalau untuk Coach Katy harus ada pertanyaan. Oh gitu Bu. Coach Katy, Ya Bu. dalam hal ini melihat basic bisnis jasa Bung Ara, apa yang kurang mungkin untuk lebih bisa lagi berkembang di masa-masa sekarang. Oke, sepertinya itu aja pertanyaannya Bung. Oke, ya. Coach Katy? Terima Ya, kasih Terima Bu. kasih Bu Dinda ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Kita tampung lagi. Sebelum kita break, kita sapa dulu pendengar ketiga ini, Pak Dio di Jakarta. Selamat malam Pak Dio. Halo Pak Dio, selamat malam. Silakan Pak Dio. Ya, tampaknya terputus nih Pak Dio ya. Baik, Pak Dio dan juga pendengar lainnya, nanti kami undang Anda kembali di 021 352 3172, 384 4545, kemudian 386 2375 dan 386 6712. Sebelum dijawab Coach Katy oleh Bu Ya. Ara, kita break dulu sesaat. Nanti Ya. kita lanjut lagi dalam Dialog X Biz malam hari ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kiat dan strategi membangun usaha jasa sukses di Kepulauan K masih bersama dengan Coach Katy, Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan juga narasumber kami Bung Andi Abdul Rahman Aziz atau Bung Ara, pemilik usaha jasa di Kepulauan K di Kabupaten Maluku Tenggara. Bung Ara, terima kasih. Tapi saya ingin kembali menyapa penelpon yang tadi sempat terputus, ada Pak Dio di Jakarta. Pak Dio, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rudi. Iya, silakan Pak Dio. Ada Bung Ara, ada Coach Katy. Malam Pak Dio. Silakan Pak Dio. Ya, malam Bung Geti, Coach Geti, Bung Ara. Saya ada pertanyaan buat Pak Andi sih. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama ini, gimana sih biar bisnis jasa ini tetap konsisten? Karena kan belum lama ini banyak tuntutan dari driver ojol. Kemudian untuk bisnis hotel goyang yang karena larangan dari studi banding atau efisiensi tersebut, gimana tetap bisnis jasa itu tetap konsisten. Kalau untuk pertanyaan kedua nih, untuk Pak Andi, kalau di Pulau K sendiri, apakah
praktek ojol ini sama dengan di Jawa? Itu aja pertanyaan saya Oke. untuk Pak Andi. Iya. Terima kasih Pak Dio ya. Terima kasih Ya, Pak terima Dio. kasih. Terima kasih Pak Dio, selamat malam. Baik, silakan mungkin Bung Ara dulu bisa menjawab 3 pendengar kami tadi, Bu Ria, mungkin saya review. Potensi di sektor jasa menjadi pilihan dan Kepulauan K memiliki potensi yang cukup besar. Bagaimana dengan jasa pariwisata, pemandu wisata, dan lain sebagainya, harganya gimana, mahal nggak? Bagaimana dengan jasa bengkel dan jasa servis? Bu Dinda juga menanyakan pertanyaan. Sebelum mulai bisnis, tentu ada niat yang besar, dan selain skill, kemauan, ataupun basic apa lagi yang dibawa dalam bisnis di sektor jasa ini. Untuk Coach Getty, dalam hal ini melihat bisnis jasa Bung Ara, apa yang dirasa perlu optimal lagi untuk lebih berkembang? Dan tadi baru saja Pak Dio. Mungkin Bung Ara, silakan. Untuk usaha jasa di Maluku Tenggara, Kepulauan K, yang saya rasa memang kalau untuk bilang mahal itu relatif ya, karena memang di daerah-daerah lain pun kalau seandainya kita mengeluarkan satu kegiatan yang betul-betul bisa memuaskan batin, terus memanjakan mata, dan juga kita bisa berkegiatan secara yang benar-benar kita kehendaki. Untuk bicara mahal itu relatif kalau menurut saya. Jadi kalau untuk PK sendiri, saya rasa untuk jasa pariwisata tidak mahal, tapi mungkin ongkosnya aja, tiket PP-nya mungkin dari Jakarta ke K gitu, mungkin agak sedikit mahal, tetapi saya rasa akan dibayarkan secara lunas pada saat mereka melihat keindahan alam yang ada di K. Terus juga untuk pertanyaan yang berikut yang bengkel ya tadi ya. Jasa bengkel saya servis. rasa pasti sangat laku ya, karena memang kendaraan di mana-mana di sana bukan pulau kecil saja, tetapi semua mobilitas itu benar-benar hidup. Dari pasar, kantor, sekolah, dan lain-lain. Dan untuk jumlah motor dan mobil, apalagi kalau di musim-musim tertentu atau kapal lagi masuk, itu macet. Dan itu kita bisa lihat potensi-potensinya, kita bisa usaha bengkel itu laku apa enggak, kita bisa lihat dari SPBU itu ngantri apa enggak. Gitu. Kalau seandainya SPBU ngantri, kendaraannya banyak, itu dengan otomatis pasti potensinya besar berarti ya. Potensinya besar. Wah. Dan spare part dan segala macamnya itu pasti sangat-sangat dibutuhkan, karena memang banyak sekali kendaraan-kendaraan di sana. Indikatornya simpel, Coach. SPBU rame, ngantri, potensi bengkel besar di sana. Oke. Untuk dari Bu Dinda tadi, selain skill, basic apa lagi yang dibawa dalam sektor jasa ini yang harus dimiliki lah? Terima kasih ya. Kalau saya sih, kalau dari usaha yang saya jalani untuk di bidang jasa, gimana caranya biar kita bisa berinovasi. Berinovasi dari apa yang sudah pernah ada sebelumnya. Apa yang mereka kurang, kita bawa ke terbarukan, kita perbarukan lagi. Gitu. Kita fitur-fitur yang mereka belum ada, kita adakan kembali. Atau kita bikin lebih bagus lagi. Terus juga dengan konsistensi. Kalau seandainya kita waktu itu, aku sempat ya cerita waktu itu, orderan itu sepi. Driver sampai ini kita akan berhasil nggak sih sebenarnya Pak? Sampai saya bilang, yang penting kita terus ambil orderan. Yang penting kita cepat, kita murah itu relatif lah ya. Kita cepat dan kita bisa dipercaya. Saya yakin dengan sungguh ini akan berhasil, dan alhamdulillah sekarang kita per hari itu bisa sampai 400 orderan per hari. 400 orderan. Tadi yang mendownload aplikasinya sudah 20.000, Coach. Yes, setengah dari warganya. Setengah lebih dari warganya. Iya. Motor ataupun mobil sudah 400 ya. 400-an. Kalau motor dan mobil memang lebih mendominasi, 90% itu motor. Udah sekitar 250-an. 250-an. Nah, sebelum ke Coach Getty, ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Pak Dio tadi ya. Apakah praktik ojol di Pulau K itu sama dengan di Pulau Jawa?
Kemudian bagaimana agar bisnis jasa ini konsisten? Walaupun tadi sempat jawab, nanti Coach Getty menambahkan lagi. Silakan Bung Ara. Sama nggak nih kayak di Pulau Jawa nih praktek ojolnya? Baik, kalau untuk di kita sendiri Pak, kalau di Gojek, Grab itu kan kita ambil dari komisi aja, pemotongan untuk pihak driver. Pihak driver sendiri di ojol, di Grab dan Gojek, mohon maaf ada pastinya juga. Saya nggak boleh sebut brand ya. Mereka kan bisa di atas 20%. Sedangkan kita paling rendah. Kita cuma ambil sekitar 13 sampai 15% saja. Oke. Terus juga untuk kuliner kita hanya memotong sebesar 10% aja. Dibandingkan dengan kompetitor lain yang sudah besar itu bisa sampai 30%. Dan kita nggak ada biaya-biaya tersembunyi lagi. Jadi memang dan harga juga kita sudah kita sudah selaraskan dengan peraturan Kemenhub. Zona 1, zona 2, zona 3, kebetulan kita di zona 3, jadi kita udah selaraskan semuanya. Jadi biar teman-teman driver juga bisa menerima dan juga customer juga bisa menerima. Ya, intinya adalah memberikan yang terbaik ini Coach ya, kalau bicara jasa ini. Nah, giliran Coach tadi menjawab beberapa pertanyaan yang berkorelasi ini. Ya, jadi kenapa saya undang Bung Ara? Saya sudah 6 kali ke K, sudah 6 kali bolak-balik K, ya, karena saya dampingi Pak Bupati K gitu ya. Ini udah periode kedua, kita akan jalankan lagi periode kedua ini untuk tetap pemberdayaan masyarakat. Saya dipercaya dalam membuat pemberdayaan masyarakat di kepulauan gitu ya. Bagaimana mereka itu memiliki impian, memiliki keahlian sesuai dengan area mereka. Ya, karena kebanyakan di kepulauan itu begitu mereka tamat sekolah atau kuliah, mereka keluar dari kepulauan. Padahal kalau mereka melihat peluang, banyak sekali peluang. Cuma yang namanya memulai itu nggak mudah. Ya, yang namanya memulai butuh usaha, butuh hal-hal yang dikorbankan gitu ya, dari biaya, waktu, energi. Tapi ini adalah satu hal yang kita harus bangkitkan di wilayah-wilayah kepulauan gitu ya. Karena mereka merasa kerja di luar itu keren, kerja di kota besar itu keren. Padahal negeri mereka keren, negeri mereka hebat. Saya ke sana 6 kali, saya selalu menemukan hal-hal baru ya. Yang tadi kata Bung Ara, walaupun biaya tiketnya dengan keluar negeri lebih mahal ke K, tapi saya dapatkan apa yang tidak saya dapat di tempat lain. Itu jadi, juga dibuktikan teman-teman kami. Sangat indah gitu ya. Dan juga masyarakat itu dengan adanya potensi kerja, potensi usaha, potensi bisnis gitu ya, mereka gak akan keluar. Karena next ke depan mungkin kita akan bantu para warga K untuk membuat kuliner asli mereka. Mereka ada makanan asli, tapi mereka belum rancang gitu ya. Dan potensi bisnis sangat besar seperti ikan, udang, lobster, ya, rumput laut, ya, banyak. Cuma butuh butuh kesabaran dan butuh konsistensi untuk mereka bisa membangun negeri mereka sendiri. Karena kalau orang lain yang bangun negeri mereka, nanti orang lain yang menguasai. Padahal mereka adalah leluhur turun-temurun yang bisa membangun yang namanya keindahan K dan luar biasa sekali, Bung Rudi. Ini sedikit cerita nih Coach, teman-teman saya itu belum lama itu ke K, di Bung Ara. Dia bilang gini pulangnya, orang Jakarta itu kalau ke K itu kampungan, nanti norak. tiap-tiap di foto, nggak ada di sini katanya. Itu benar. Saya lihat videonya, fotonya, wah luar biasa banget memang. Jadi wajar potensi wisata, tetapi bagaimana seperti kekuatan masyarakat lokal itu justru sangat berperan penting itu Coach ya di sana. Ada pertanyaan lagi nih Coach. Dari Pak Dudi di Malang, bagaimana cara meningkatkan SDM di Pulau K? Nah, nanti bisa membantu. Kemudian dari Bulia di Bandung, apa tantangan bagi pengusaha di Pulau K? Ada pungli nggak di sana ini? Silakan Bung Ara. Ya. Kalau untuk pemberdayaan itu biar Coach aja jawab. Kalau untuk saya, alhamdulillah sampai sekarang masyarakat di sana tuh beda lah dengan masyarakat di perkotaan. Tidak ada pungli, mereka sangat mendukung, sangat suportif, sangat karena memang pulau kecil dan masyarakatnya berkumpul di satu area, satu kota, dan yang
apa bisnis yang kita buka itu pasti rame aja. Tergantung kita konsisten dari, umpamanya kalau kita kuliner ya. Kalau kita kuliner ya konsisten dari rasanya, konsisten dari harganya. Itu dengan sendirinya pasti akan rame. Dan juga bisnis yang saya jalani gimana caranya. Ada ini mungkin cerita sedikit ya Coach ya. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, gimana caranya biar customer ini jadi bagian dari stakeholder dari bisnis tersebut. Artinya apa? Karena menurut saya, orang pada saat mereka berkunjung ke kafenya, terus mereka difoto dan diposting di Instagram kafenya, di Facebooknya, itu dia merasa memiliki. Mau tidak mau, gua harus balik lagi deh biar gue difoto, biar gue di videoin, biar gue kelihatan cantik. Jadi itu customer dijadikan stakeholder di bisnisnya mereka, bukan sebagai customer aja, tapi mereka juga sebagai yang betul gimana caranya biar mereka juga bisa memiliki. Tidak sebagai user, tetapi mereka terlibat di dalamnya ya, seperti itu ya. Betul. Iya. Jadi Coach apa ya untuk pemberdayaan SDM ini Coach? Jadi di K ini bukan kepulauan-kepulauan yang tertinggal banget sih, enggak. Di sana ada sekolah, ada politeknik ya, dan sumber daya manusianya luar biasa, menunjang gitu. Nah, cuma PR-nya adalah memtumbuhkan bisnis yang berkelanjutan. Jangan bisnis mulai tapi terus nggak panjang gitu. Ini usaha yang mesti kita bantu, dan warga K sendiri atau sekitarnya juga harus membantu bahwa apapun yang dibuat didukung untuk mereka tumbuh. Ya, dan seperti K itu cuma diseberangi, dibelah sama jembatan ya, itu ada kota Tual namanya. Tual itu juga kota yang lumayan tua gitu ya. Kadang-kadang orang itu mengenalnya kota Tual, padahal lebih besar Kabupaten Langgur. Lebih besar dan warganya lebih banyak. Tual itu memang kota sendiri dan dikelola oleh wali kota, dan mereka sama-sama membangun area kepulauan K dan Tual ini karena orangnya ya bisa berinteraksi dengan area yang tidak terlalu jauh gitu ya. Dan kalau saya di sana, saya sampai keliling ke K besar, ke K kecil. Saya ketemu dengan Ohoy. Ohoy itu nama lain dari sebuah wilayah desa. Mereka nyebutnya Ohoy. Saya ketemu dengan kepala-kepala Ohoy. Saya ketemu dengan para generasi mudanya, dan mereka sangat antusias, dan mereka senang banget gitu kalau ada orang dari luar K yang datang ke sana membantu mereka untuk bagaimana nih membuat maju. Wow. Jadi saya itu kalau ke jalan kemana-mana ada yang panggil, Coach Getty. Dia tahu dari mana sih? Karena orangnya segitu-segitu aja Coach. Kalau ada orang baru dia pasti tahu dan nanya itu siapa gitu kan. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi keluarga kita yang ada di timur ini luar biasa ya. Saya di sana makan anggur laut yang kecil-kecil ya, namanya saya lupa apa tuh namanya ya. Itu enak banget gitu sebagai manisan. Terus makan embal ya. Embal itu dari singkong gitu ya. Terus saya tanya, ini bahannya apa? Ini embal, Coach. Dari apa? Dari singkong beracun. Loh, ini cara prosesnya gimana? Ya ini proses dulu, Coach. Saya lihat prosesnya gimana. Rupanya cuma pakai air aja. Itu kalau ketinggalan itu racun arseniknya saya bisa lewat seketika aja gitu kan. Dan ini yang menarik. Jadi mereka sahabat kita, keluarga kita yang juga mesti kita support, kita dorong supaya mereka juga maju gitu ya. Dan insya Allah semua wilayah di Indonesia ini luar biasa kalau kita memang peduli dan masyarakatnya itu tadi kita berdayakan, bukan diberdayakan dalam hal negatif, tapi kita berdayakan mereka itu orang yang luar biasa. Jangan kita yang merasa harus bantu mereka, tapi kita bantu mereka bisa berdiri di diri mereka sendiri gitu. Ya, dan belum lama juga tim RRI juga kok nggak salah membuat feature kunjungan ke Tual dan Pulau K. Jadi buat pendengar yang penasaran nih, tinggal ketik aja di Google Pantai Pulau K. Wow, nah, biasanya kata pertama wow seperti itu dari tampilan fotonya. Baik, Coach, balik lagi nih Coach. Apapun itu dalam sebuah bisnis itu kan tentu dibutuhkan identitas, dibutuhkan branding. Nah, bagaimana membangun branding terutama di wilayah-wilayah seperti kepulauan ini, Coach? Iya, jadi kalau di wilayah K kita nge-branding, ya mungkin semua masyarakat K nggak perlu di-branding, udah tahu kalau ada hal baru ya. Karena areanya cuman itu-itu aja gitu ya. Tetapi Bung Ara ini sekarang lagi merambah keluar dari K gitu ya, karena Bung Ara ini juga orang Makassar gitu ya. Ya, jadi di K itu juga banyak orang Makassar, orang dari daerah-daerah sekitarnya gitu ya. Dan ini akan membantu juga karena Bung Ara lumayan sering keliling
dan dia juga memperkenalkan K gitu ya, dan juga komunitas K itu sangat kuat di Jakarta atau di daerah-daerah lain tuh komunitas K ini sangat kuat. Mereka sangat support teman-temannya yang di daerah untuk mereka juga maju. Mudah-mudahan ini didengar sama teman-teman kita yang di K dan mereka bisa menunjukkan bahwa negeri mereka juga negeri indah, negeri yang membanggakan sehingga banyak menciptakan leaders-leaders atau pemimpin hebat untuk Indonesia. Saya ke Bung Ara nih. Selama ini bagaimana Bung menjaga kualitas layanan di seluruh sektor usaha jasanya, kemudian juga bagaimana untuk strategi promosinya sendiri? Hal ini kan juga menjadi bagian penting dalam dunia usaha itu. Seperti apa ini Bung? Baik. Untuk gimana caranya biar tetap menjaga kualitas, yang pastinya kita harus tetap kontrol. Saya ambil contoh lagi, kayak di hotel, mungkin kita bisa lihat dari CCTV-nya, terus juga laporannya dan segala macamnya. Terus juga untuk ojek online kita bisa lihat dari sistemnya, terus juga SOP yang di lapangan mereka sudah betul atau tidak, mereka menyelesaikan orderan sesuai dengan waktu atau tidak, orderannya benar atau tidak, itu terus kita evaluasi. Kalau seandainya memang ada kesalahan, mungkin kita suspend dan lain-lain. Jadi betul-betul itu membuat kualitas jasa kita tetap stabil kalau menurut saya. Jadi untuk usaha-usaha yang lain, misalnya di bidang just tip, gimana caranya biar tiap hari kita harus tetap kirim, biar gimana caranya biar barang just tip customer ini bisa cepat mereka terima. Itu aja yang saya ini. Baik. Kalau peran pemerintah daerah sendiri dalam memberikan dukungan kepada tentu kalangan-kalangan muda yang ingin menghidupkan, ingin menggeliatkan di Kepulauan K sendiri, bagaimana dirasakan ini, Bung Ara? Iya, alhamdulillah programnya Pak Bupati Maluku Tenggara, ini Pak M. Zahir Hamdun, juga untuk di periode kedua ini memang beliau lebih fokus ke bidang UMKM, pemberdayaan manusia juga. Dan untuk iklim bisnis yang diciptakan di sana, menurut saya sudah sangat baik, karena beliau juga mempunyai program tax holiday, itu memudahkan juga, dan itu bisa menjadi stimulan untuk pengusaha-pengusaha yang nantinya masuk berinvestasi di Maluku Tenggara, biar bagaimana caranya biar mereka bisa making money dulu, menyerap tenaga kerja dulu, baru bisa diberlakukan taxnya. Baik. Target sangat mudah. Ya, untuk target sendiri untuk beberapa tahun ke depan, ya katakanlah mungkin 2-3 tahun ke depan, apa yang akan ada dalam benak Bung Ara, inovasi-inovasi kreativitasnya untuk lebih membangun? Ya, yang pastinya saya harus lebih banyak duduk dengan Coach Getty untuk menyerap ilmunya dan menggali informasi kira-kira apa yang cocok buat dibuka di sana, atau bisa lebih menguatkan, lebih diboldkan lagi usaha-usaha yang sudah ada, sehingga bisa memperkuat juga kira-kira menggandeng investor-investor lain untuk bisa bantu buka usaha di sana untuk penyerapan pengangguran juga di sana. Mungkin itu, dan itu juga pasti itu Coach Getty PR-nya juga sangat besar itu untuk itu, karena beliau sendiri yang langsung membantu pimpinan daerah di sana. Siapa nggak tahu Coach Getty ya? Dan saya duduk di sini pun juga menyerap ilmu. Mungkin saya kalau usaha gratis ya pendampingannya ini. Tiap hari, tiap minggu saya dapat mentor ini. Oke Coach, sebagai penutup, entah itu pesan motivasi, pesan membangun, peluang, apa yang bisa Coach sampaikan? Sebagai obrolan kita ini. Siapapun pendengar gitu ya, dimanapun Anda berada, karena ini RRI Pro 3 ini disiarkan live ke seluruh Indonesia ya, Bung Rudi. Anda sebagai putra daerah, Anda tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya. Jangan cari bisnis dari luar, bangun bisnis dari sumber daya yang Anda punya di sekitar Anda. Terus bantu masyarakat sekitar, ajari mereka, latih mereka ya, untuk mereka akhirnya mempunyai rasa memiliki yang besar untuk sama-sama tumbuh
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, Bung Rudi. Jadi itu bukan cuma slogan, tapi mulai dari diri kita sendiri, baru kita bantu orang terdekat kita, bantu kelompok kita, area masyarakat kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang sejahtera. Itu aja. Terima kasih, Bung Ara, terima kasih, Bung Rudi, terima kasih. Bung Ara, terima kasih Terima banyak. kasih, Coach. Iya, Coach Getty, terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan Terima kasih. silakan untuk pendengar, pemirsa, langsung googling Pulau K dan siap-siap untuk Anda takjub dengan keindahan pantai di sana. Terima kasih juga Betul. untuk beberapa pendengar yang sudah berpartisipasi dalam dialog X-Biz malam hari ini. Sukses untuk semuanya. Salam sehat, Siap, selamat terima malam. kasih. Ya. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.